Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Untuk mewujudkannya, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan kesehatan yang meliputi peningkatan kesehatan atau promotif, pencegahan penyakit atau preventif, penyembuhan penyakit atau kuratif, dan pemulihan kesehatan atau rehabilitatif yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Rumah sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit dalam suatu tatanan rujukan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga dan penelitian. Artinya, rumah sakit tidak lagi menjadi organisasi pelayanan yang pasif menunggu datangnya pasien tanpa mempedulikan masalah-masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat. Rumah sakit tidak lagi hanya memberikan pelayanan individual yang sesaat tanpa memperhatikan dampak dari pelayanan tersebut terhadap kesehatan masyarakat. Rumah sakit seharusnya memiliki cakupan wilayah kerja yang memungkinkan rumah sakit untuk ikut membina sarana-sarana kesehatan lain di wilayahnya secara efektif dan efisien. Reorientasi rumah sakit ini diarahkan untuk peningkatan perhatian terhadap upaya-upaya promotif, sehingga rumah sakit menjadi rumah sakit promotor kesehatan atau Health Promoting Hospital. Video instruksional ini bertujuan memberikan panduan teknis tentang pelaksanaan promosi kesehatan rumah sakit atau PKRS. Dukungan dari direktur sudah ada, yes, semua akan terlaksana dengan baik. Kemudian partisipasi semua petugas rumah sakit. Jadi tidak hanya para dokter, tetapi juga para perawat maupun sistem-sistem di luar medis maupun keperawatan, yaitu seperti housekeeping-nya, satpamnya, sampai ke petugas-petugas kebersihan yang lain. Dan kelihatannya untuk menjamin suatu PKRS yang profesional, kita perlu muatan-muatan yang datangnya atau sumbernya dari para profesional juga, diantaranya para dokter, para perawat, maupun para sistem keuangan, manajemen, maupun pelayanan-pelayanan di luar itu seperti pelayanan kebersihan dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah kepuasan dalam pelayanan pasien ini. Itu adalah merupakan keberhasilan dari promosi kesehatan rumah sakit yang eksis di suatu rumah sakit. Diawali dengan penjelasan mengenai pengertian PKRS, strategi dasar PKRS, langkah-langkah pengembangan PKRS yang merupakan tugas seluruh jajaran rumah sakit, mulai dari direksi hingga pelaksana operasional. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan PKRS di dalam gedung yang terdiri dari ruang pendaftaran, ruang rawat jalan, ruang rawat inap, dan ruang pelayanan penunjang medik. Pelaksanaan PKRS di luar gedung, misalnya di tempat parkir, taman, dinding luar, kantin, dan tempat ibadah, juga akan diketengahkan pada bagian selanjutnya sebagai bagian integral dari program PKRS. Indikator keberhasilan PKRS juga akan diuraikan untuk keperluan pemantauan dan penilaian PKRS yang mencakup indikator masukan, indikator proses, indikator keluaran, dan indikator dampak. Promosi kesehatan rumah sakit atau PKRS adalah upaya rumah sakit untuk meningkatkan kemampuan pasien, klien, dan kelompok-kelompok masyarakat agar pasien mandiri dalam mempercepat kesembuhan dan rehabilitasinya. Klien dan kelompok masyarakat mandiri dalam meningkatkan kesehatan, mencegah masalah-masalah kesehatan, dan mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat sesuai sosial budaya masyarakat serta didukung kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Strategi PKRS. Strategi dasar PKRS adalah 1. Pemberdayaan, 2. Bina suasana, 3. Advokasi, dan didukung oleh 4. Kemitraan. Pemberdayaan adalah upaya membantu dan memfasilitasi pasien atau klien sehingga memiliki pengetahuan, kemauan, dan kemampuan untuk mencegah dan atau mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi. Pemberdayaan akan lebih cepat berhasil bila didukung dengan kegiatan menciptakan suasana,
atau lingkungan yang kondusif dan berpengaruh terhadap perubahan perilaku pasien atau klien. Advokasi perlu dilakukan bila dalam memberdayakan pasien dan klien rumah sakit membutuhkan dukungan dari pihak-pihak lain, seperti dukungan kebijakan peraturan tentang kawasan tanpa rokok, kebersihan lingkungan, atau donasi untuk pasien dari keluarga miskin. Ketiga strategi ini didukung oleh kemitraan antara petugas PKRS dengan sasarannya, atau para pasien, klien, dan pihak-pihak lain. Langkah-langkah pengembangan PKRS. 1. Komitmen dan rencana PKRS. Kunci keberhasilan pelayanan rumah sakit kepada masyarakat adalah komitmen para direksinya. Direktur utama sebagai pimpinan tertinggi rumah sakit haruslah berkemauan kuat untuk mempelajari dan memahami seluk-beluk PKRS dan membuat rencana umum pengembangan PKRS. Komitmen direksi tidak akan berarti apabila tidak didukung oleh komitmen dari seluruh jajaran rumah sakit yang merupakan sebuah kesatuan tim dalam pelaksanaan PKRS. Promosi kesehatan rumah sakit yang lebih kita kenal dengan PKRS adalah merupakan suatu fungsi pelayanan di rumah sakit. Fungsi pelayanan rumah sakit ke depan bukan hanya sebagai suatu untuk pengobatan sehingga pasien menjadi sembuh, tetapi kita akan lebih jauh di mana promosi kesehatan, prevensi kesehatan, rehabilitasi, penyembuhan penyakit adalah satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Promosi kesehatan sangat-sangat diperlukan di dalam pengembangan pelayanan rumah sakit di masa depan. Promosi kesehatan di rumah sakit ini kita harapkan akan berjalan baik di seluruh rumah sakit di Republik Indonesia ini. Karena itu, untuk berjalannya promosi kesehatan sangat diperlukan suatu organisasi yang tertata baik dan kemudian harus didukung oleh pendanaan yang cukup dan kemudian prasarana-prasarana yang diperlukan untuk berjalan promosi kesehatan di setiap rumah sakit di Indonesia. 2. Pembentukan unit koordinasi PKRS. Setelah komitmen bersama ditumbuhkan, direksi membentuk unit koordinasi PKRS. Unit ini sebaiknya berada pada posisi yang dapat menjangkau seluruh unit yang ada di rumah sakit, sehingga fungsi koordinasinya dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pembentukan unit diikuti dengan penugasan petugas PKRS purna waktu atau full-timer yang memiliki standar minimal 1 orang lulusan S1 Kesehatan atau Kesehatan Masyarakat yang akan membantu petugas rumah sakit lain merancang pemberdayaan. 2 orang lulusan D3 Kesehatan yang akan membantu pelaksanaan pemberdayaan, bina suasana, dan advokasi. Setelah merekrut petugas untuk unit PKRS, maka peralatan atau perlengkapan pun perlu diadakan. Standar pengadaan peralatan PKRS adalah sebagai berikut. 1 buah overhead proyektor atau OHP, 1 set amplifier dan wireless microphone, 1 buah layar yang dapat digulung, 1 buah kamera foto, 1 buah kaset recorder atau player, 1 buah TV di tiap ruang promosi kesehatan, 1 buah VCD atau DVD player di tiap ruang promosi kesehatan, 1 set komputer dan printer, 1 set laptop dan LCD proyektor untuk presentasi, 1 set gadgets kelengkapan laptop untuk presentasi, 1 buah public address system atau PSA, dan atau megafon. 3. Pelatihan petugas unit koordinasi PKRS. Selama melengkapi standar peralatan PKRS, direksi dapat mengirim tenaga-tenaga unit PKRS untuk mengikuti pelatihan tentang seluk-beluk PKRS yang meliputi apa dan bagaimana aplikasinya di lapangan. 4. Penyusunan rencana operasional. Pada hari-hari terakhir pelatihan, tenaga-tenaga unit PKRS dapat menyusun rencana operasional yang harus dilaporkan dan dibahas di rapat direksi. Rencana operasional tersebut kemudian dimatangkan dan dituangkan ke dalam rencana anggaran,
Selanjutnya dibuat surat-surat tugas pelaksanaan PKRS dan rekrutmen tenaga-tenaga lain yang diperlukan, seperti instruktur senam, instruktur paduan suara, dan lain-lain. 5. Pelatihan petugas rumah sakit. Jika diperlukan sebelum PKRS dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan pelatihan petugas rumah sakit. Misalnya, dokter atau perawat mahir yang akan bertugas melakukan konseling, memandu diskusi, dan lain-lain. 6. Pengadaan media dan sarana komunikasi. Sementara petugas mengikuti pelatihan, rumah sakit dapat mulai mengadakan media dan sarana komunikasi yang dibutuhkan sesuai rencana operasional. Misalnya pembuatan flashcards, flip chart, poster, leaflet, billboard, pembuatan VCD atau DVD pesan-pesan, pemasangan VCD atau DVD player, pembenahan koleksi perpustakaan, penyiapan ruang konsultasi, dan lain-lain. 7. Pelaksanaan PKRS. Setelah persiapan matang, maka pelaksanaan PKRS pun dapat dimulai. Ada baiknya ditandai dengan peresmian. Tujuannya adalah untuk memantapkan kembali komitmen petugas rumah sakit dalam melaksanakan PKRS. 8. Pemantauan dan penilaian PKRS. Pelaksanaan PKRS tidak boleh terlepas dari upaya pemantauannya. Pemantauan yang merupakan tugas direksi dilakukan terhadap perkembangan masukan atau input, proses, dan keluaran atau output dengan indikator-indikator tertentu. Setelah berjalan dan dipantau, PKRS juga harus dievaluasi dampaknya oleh pihak luar rumah sakit, seperti perguruan tinggi atau lembaga penelitian agar hasilnya objektif. Hasil-hasil pemantauan dan evaluasi digunakan kembali oleh direksi rumah sakit untuk memperbaiki dan mengarahkan pelaksanaan PKRS selanjutnya. Kegiatan PKRS di dalam gedung meliputi pelaksanaan promosi kesehatan bagi pasien rumah sakit dan pelaksanaan PKRS bagi klien sehat. Di ruang pendaftaran. Setibanya di rumah sakit, yang pertama kali harus dilakukan oleh seorang pasien adalah mendaftar di ruang pendaftaran. Petugas di loket pendaftaran adalah frontliner atau garda depan yang sangat berperan dalam menciptakan kesan atau image bahwa rumah sakit adalah tempat yang benar untuk mendapatkan jalan keluar bagi permasalahan kesehatan yang tengah mereka hadapi. Sambutan itu berupa salam hangat, sapaan ramah, dan senyuman tulus yang dapat membuat pasien merasa nyaman berada di rumah sakit. Media informasi yang digunakan di ruang ini sebaiknya berupa poster atau media visual lainnya yang memuat foto dokter dan perawat yang ramah disertai kata-kata, "Selamat datang, kami siap untuk menolong Anda," atau sejenisnya. Di samping itu, dapat pula disediakan leaflet atau brosur mengenai layanan dan fasilitas rumah sakit yang bersangkutan, ataupun informasi kesehatan. Promosi kesehatan bagi pasien rawat jalan. Promosi kesehatan bagi pasien rawat jalan sangat ditentukan oleh strategi dasar promosi kesehatan, yaitu pemberdayaan yang didukung oleh bina suasana dan advokasi. Idealnya, pemberdayaan dilakukan terhadap seluruh pasien di mana setiap petugas rumah sakit meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pasien seputar penyakit dan obatnya. Tetapi jika hal itu belum mungkin dilaksanakan, maka dapat disediakan satu ruang khusus bagi para pasien rawat jalan yang memerlukan konsultasi. Ruang konsultasi ini disediakan di setiap poliklinik, misalnya di Poliklinik Paru. Disediakan ruang konsultasi kesehatan paru yang dilayani oleh seorang dokter ahli paru. Ruang konsultasi sebaiknya dilengkapi dengan berbagai media komunikasi atau alat peraga seperti lembar balik atau flashcards, gambar-gambar atau model anatomi, dan tayangan menggunakan OHP atau laptop dan LCD. Sementara itu,
Pihak yang paling berpengaruh terhadap pasien rawat jalan adalah orang yang mengantarkannya ke rumah sakit. Pengantar yang sehat ini berpotensi untuk mendapatkan informasi dari berbagai media komunikasi yang tersedia di poliklinik. Karenanya, di ruang tunggu setiap poliklinik perlu dipasang poster-poster, disediakan selebaran atau leaflet, atau dipasang televisi dan VCD atau DVD player yang dirancang untuk secara terus-menerus menayangkan informasi tentang penyakit sesuai dengan polikliniknya. Langkah ini merupakan kegiatan bina suasana. Bagi pasien miskin, tuntasnya pengobatan dengan rawat jalan tidak dapat dijamin jika mereka tidak memiliki biaya untuk keperluan lain, seperti transportasi misalnya. Meskipun biaya pengobatan rawat jalannya sudah dibayar melalui program asuransi kesehatan bagi rakyat miskin atau Askeskin. Agar mampu membantu penderita miskin tersebut, rumah sakit dapat melakukan advokasi ke berbagai pihak, misalnya kepada para pengusaha sukses untuk menyumbangkan dana. Dana itu selanjutnya dikelola khusus melalui pembentukan yayasan atau lembaga fungsional di bawah kendali Direktur Keuangan Rumah Sakit. Promosi kesehatan bagi pasien rawat inap. Ada 3 kategori pasien rawat inap, yaitu 1. Pasien yang sedang sakit akut. 2. Pasien yang sedang dalam penyembuhan. 3. Pasien dengan penyakit kronis. Selama pasien sakit akut, semua perhatian dan tenaga pasien serta petugas rumah sakit dipusatkan pada upaya untuk menyelamatkan pasien dari ancaman maut dan dari penderitaan yang lebih berkepanjangan. Pada saat pasien sudah memasuki masa penyembuhan, biasanya pasien lebih antusias untuk mengetahui seluk-beluk penyakitnya. Sementara pasien dengan penyakit kronis sangat sensitif kondisi jiwa dan fisiknya. Untuk pemberdayaan pasien ini, kesabaran dari petugas rumah sakit sungguh sangat diharapkan. Pemberdayaan dilakukan terhadap pasien rawat inap dalam fase penyembuhan dan pasien rawat inap penyakit kronis dengan beberapa cara. Yang pertama, konseling di tempat tidur. Konselor mendatangi pasien dengan media komunikasi yang mudah dibawa-bawa, seperti lembar balik atau flashcards, gambar-gambar atau foto-foto. Jika di ruang perawatan terdapat televisi, ia juga dapat membawa VCD atau DVD player dan memutarkan video tentang penyakit pasiennya. Cara pemberdayaan selanjutnya adalah biblioterapi, yaitu penggunaan bahan-bahan bacaan sebagai sarana untuk membantu proses penyembuhan pasien. Pustakawan menjajakan bahan-bahan bacaan dari tempat tidur ke tempat tidur pasien dengan sebuah kereta dorong. Pasien boleh meminjam untuk beberapa